Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video terkait dengan mata kuliah kalkulus vektor ya. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini atau video yang ketiga ini saya akan mencoba menjelaskan secara lebih aplikatif terkait dengan mengerjakan soal analisis vektor ya. Mari kita coba lihat soalnya. Di sini ada 3 buah vektor gitu ya. Ada F1, F2 sama F3 gitu ya. Dan F1 ya, antara sumbu X-nya membentuk sudut 37 derajat, sementara F2 membentuk sudut 53 derajat. Sementara F3 tidak ada terbentuk sudut di situ, atau sudutnya terhadap sumbu X ya 0 gitu ya, terhadap sumbu Y ya 90 derajat. Makanya kalau 90 derajat ya cos 90 ya 0 ya. Jadi tidak perlu kita perhatikan lagi. Nah, yang ditanyakan di situ, hitunglah resultan ketiga vektor tersebut dan tentukan arah vektor resultan terhadap sumbu X. Ingat, jadi arahnya itu terhadap sumbu X. Nah, bagaimana kita mengerjakan soal ini? Ya, kita harus uraikan dulu F1-nya pada sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Begitu juga dengan F2-nya berapa pada sumbu X sama sumbu Y-nya. F3-nya juga sama. Nah, yang jadi pertanyaan tentunya ini karena sudutnya bukan sudut istimewa, tapi sering juga keluar sebenarnya sudut 37 sama 53 ini. Kita pakai kalkulator ya. Untuk perlu dicatat ya. 37 itu kalau kita cari berapa besar sudutnya, berapa nilai sin-nya. Nah, nilai sin untuk 37 0,6. Untuk cosnya saya pastikan 0,8 ya. Kalau nggak percaya coba kita cek lagi ya. Kalau 37 berapa nilai cosnya gitu ya. Nah, kan 0,79. Nah, kita bulatkan menjadi 0,8 ya. Jadi kembalikan nanti ya. Kalau tadi kita lihat di sini sin 37 0,6 berarti cos 37 0,8. Nah, kalau ditanya yang 53 berapa nilai sinnya? Saya pastikan 0,6 ya. 0,8 ya. Kalau cos ya, sorry, kalau cos kalau cos sorry, 53 saya tulis saja lah ya. Cos 53 nilainya sama dengan 0,6 ya. Kalau sinnya berarti 0,8 gitu ya. Kebalikannya saja ya. Jadi ketika sin 37 0,6 gitu ya, berarti cos 37 0,8 ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi ke soal ya. Jadi jawabannya adalah, saya harap tadi di post saja ya, di jeda dulu. Coba dikerjakan sendiri. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pembahasannya ya. Jadi tadi sudah kita tulis ya, sin 37 0,6. Kemudian kita bisa dapatkan untuk F1X nya 4 kali cos 37 ya. Berarti cos 37 0,8 ya tadi. Kemudian ini ya 4 dikali sin 37. Kalau ini berarti 6 dikali cos 53. Kemudian ini sama dengan 6 dikali sin 53. Sehingga kita dapatkan seperti ini ya. 4 kali cos 37. Cos 37 itu tadi 0,8. 0,8 kali 4 nanti dicek lagi ya. 8 kali 4 3,2 gitu ya. Kemudian sin 37 0,6 kali 4 2,4 gitu ya.
ini minus karena ke kiri, kemudian ini 4,8. Kenapa yang ini enggak minus yang Y-nya ya? Karena dia ke atas. Kalau kita proyeksikan kan ke atas. Nah, kemudian F3 pada sumbu X-nya 0 ya, 0 di sini. Kalau sumbu Y-nya kita lihat di sini nilainya min 10 ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan pada Fx-nya 3,2 min 3,6 berarti min 0,4. Kalau ini 2,4 min 10 plus 4,8 ya min 2,8. Jadi kalau kita lihat proyeksinya ya memang lebih berat ke bawah ya, karena ini nilainya 10. Sementara kalau yang lain kan ini yang 2,4 sama 4,8 masih banyak yang di bawah ini. Begitu juga dengan yang ini ya. Yang 6 ini tentunya lebih besar ya dibandingkan dengan yang 4 yang positif ke kanan. Nah, sehingga kita dapatkan nilai resultannya ya, sama dengan 0,4 kuadrat ditambah 2,8 kuadrat sama dengan, kalau kita ini jadikan apa namanya, dikuadratkan kan 0,16, kalau ini 2,8 kuadrat sekitar berapa, 2,8 kali 2,8, 2 kali 2 kan 4, kalau 3 kali ya sekitar angkanya antara 8 atau 7 lah ya. Kemudian kita akarkan ketemu 2,83 ya. Untuk tangan ya, tangan nilainya 7 di situ ya. Nah, tangan 7 kita cari pakai kalkulator akan ketemu 81,86. Kalau nggak percaya ya percaya aja dah ya. 7 ya, arkes, jangan lupa kalau arkes pakai 2N di situ, tan ya, 81,86 ya, 81,86 derajat. Saya kira bisa lah ya, bisa dipahami. Nanti kalau terlalu cepat misalnya saya menjelaskan atau perlu beberapa hal yang mungkin saya lewati, karena ini juga apa ya, supaya lebih ringkas saja gitu ya. Kalau bertele-tele juga kasihan pulsanya nanti habis untuk menonton. Oke, demikian sekilas tentang bagaimana kita menyelesaikan persoalan dengan penguraian ya. Jadi kita uraikan dulu vektor-vektor ini dalam sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu kita cari resultan masing-masing pada sumbu Fx-nya berapa jumlahnya dulu, Fy-nya juga berapa jumlahnya dulu gitu ya. Baru kita cari resultannya dengan persamaan sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Untuk menentukan arah tinggal kita bagi sigma Fy-nya dengan sigma Fx. Nanti kita pakai arkes tangan dari yang ketemu gitu. Oke, saya kira cukup jelas, semoga bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.